bahwa di akhir dari kompetensi ini membutuhkan sensitive test, kita fokus untuk discussion dan paparan dan wawancara. Pada kesempatan yang kembali ini, mungkin bahwa semua akan kita sampaikan bahwa kriteria hasil tes itu ada 5. Yang pertama adalah SMS, sangat memenuhi syarat, NS memenuhi syarat, CMS cukup memenuhi syarat, NMS adalah masih memenuhi syarat, dan yang terakhir adalah PNS tetap memenuhi syarat. Bahwa jumlah hasil tes seleksi kandidat camat yang jumlahnya adalah 282 yang terdiri dari yang definitif 40 dan yang non definitif adalah 242 orang. Dan kalau dilihat kandidat yang memiliki kompetensi melebihi atau memenuhi tuntutan sebagai camat kira-kira 11%, kandidat yang memiliki kompetensi menempatkan sebagai camat 28,37%, kandidat yang memiliki kompetensi sebagai camat 59,93%. Mungkin nanti detailnya akan diberikan gambaran oleh Pak Hadir dari Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya kalau untuk camat jumlahnya adalah 242. Mohon maaf, jumlahnya 670. Itu yang definitif adalah jumlahnya 214 dan non definitifnya ada 456. Ini kandidat yang memiliki kompetensi melebihi memadai tuntutan sebagai lurah ada 29,5%, dan yang memiliki kompetensi mendapat dipertimbangkan sebagai lurah 24,03%, dan kandidat yang tidak memiliki kompetensi sebagai lurah ada 46,42%. Mungkin syarat adalah itu tentunya keinginan dari Pak Gubernur, karena lurah dan camat merupakan online daripada pelayanan kepada masyarakat, sehingga tentunya kita melakukan uji kompetensi di dalam rangka memperbaiki kinerja yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin sebelum nanti dipaparkan oleh Pak Madir dari Badan Kepegawaian Negara, mohon izin Pak Gubernur kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada para hadirin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang hormati, saya kira manajemen perubahan yang ingin kita lakukan ini dimulai dari lurah dan camat. Kita ingin mencari sebuah model ideal manajemen di kelurahan dan di kecamatan, sehingga semoga ini berhasil, dan paling tidak kita sebagai ibu kota negara Jakarta ini nantinya akan bisa menularkan hal yang baik kepada daerah yang lain, sehingga model ideal manajemen di kelurahan dan di kecamatan ini di Jakarta modelnya seperti ini di Jakarta, kecamatan modelnya seperti apa? Ini di Jakarta. Itu yang kita harapkan. Jadi rancangan manajemen strategi perubahan ini memang kita persiapkan, dan moga-moga rasanya tidak secara total kita lakukan ini sehingga tidak ada resistensi dari internal, dan kita semuanya mempunyai kesamaan pemahaman bahwa ini adalah untuk kebaikan kita di manajemen organisasi kita, juga untuk kebaikan masyarakat dan kebaikan kota Jakarta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin Pak Madir dari Badan Kepegawaian Negara untuk menyampaikan hasil assessment-nya. Silakan.
dari proporsi data hasil seleksinya dapat disampaikan bahwa kalau dari peserta camat ada 282, proporsinya seperti ini, yang sangat memuaskan 8, yang memuaskan 25. Sesungguhnya kalau ibu kota standarnya 2 ini mestinya, tapi karena ada pertimbangan tertentu bahwa perubahan seperti sebagaimana arahan Pak Gubernur bahwa secara bertahap, maka kriteria ini kita buat 5 step, 5 tahap. Jadi dari sisi, kalau kita mengambil dari sisi tiga ini cukup tambahan memenuhi, masih memenuhi syarat, hampir nyaris belum memenuhi syarat. Kalau dilihat dari sisi umur, jadi yang memenuhi di bawah 45, di mana 45 itu titik kulminasi dari produktivitas seseorang, kita hanya dapat 10%. Kalau di atas 45, kita mendapatkan hampir 39%. Ini artinya apa? Ini artinya perlu ada kaderisasi yang mampu membangun perubahan itu sendiri. Dari sisi camat yang sedang memanggil jabatan, pesertanya 40 karena 4 jabatan itu pensiun kosong. Yang sangat memenuhi syarat 3, yang memenuhi syarat 5, jadi yang cukup memenuhi syarat 4 masih memenuhi syarat nyaris, dan tidak memenuhi syarat 13. Dari sisi pertahanan umum, di bawah 45 kita hanya mendapatkan 15%. Selebihnya di atas 45. Lanjut. Yang non definitif, yang dari umum, bukan camat yang sedang di jabatan. Pesertanya 242. Dari non definitif lebih, ini malah 5 yang sangat memenuhi syarat juga 20, secara persentase 13. Kalau 2 yang biru ini, yang tidak memenuhi syarat 49%, 169. Jadi secara umur di bawah 45 ini hanya kisaran 8%. Ya, jumlah keseluruhan. Ya, jadi yang tidak memenuhi syarat dan masih kisaran antara 39%. Untuk kandidat lurah, peserta secara umum 670 yang ikut sampai di tes terakhir, sampai tes terakhir 670. Jadi yang sangat memenuhi syarat dari sisi lurah agak banyak kita punya potensi untuk dapat secara stafet melanjutkan perubahan-perubahan ini. Yang sangat memenuhi syarat 92, yang memenuhi syarat 106, dan cukup memenuhi syarat 122, masih memenuhi syarat 39, dan yang belum memenuhi syarat 311. Dari sisi umur Bapak sekalian,
Yang definitif, lurah yang definitif, yang SMS 63, MS 50, JMS 40, MMS 12, dan yang belum memenuhi syarat 49. Lumayan mendapatkan potensi kaderisasi. Lanjut. Yang non definitif pesertanya 456. Yang SMS 29, 59, 56, 82, 27, dan yang belum memenuhi syarat adalah 262. Dari sisi umur, Bapak Ibu bisa ini sekitar kisaran 50%. Nah ini terjadi mencari keseimbangan dalam reformasi birokrasi, di mana pola karir yang terbuka dengan pola karir yang tertutup melalui karir path-nya ini. Nah ini akan dicari formulasinya untuk mengimbangi perubahan yang akan kita isi. Yang mana saja yang termasuk dalam seleksi terbuka, yang mana saja jabatan-jabatannya belum bisa masuk dalam seleksi terbuka. Lanjut. Nah ini tindak lanjut. Kalau SMS itu pecamat yang 3 itu prioritas untuk dipromosikan. Artinya, nanti mungkin Pak Untung bisa menjelaskan apa itu SMS. Artinya, tuntutan jabatan itu terhadap kapasitas orang ini, kapasitas melebihi dari tuntutan jabatan, sehingga bisa langsung dipromosikan melebihi dari jabatan. Dan seterusnya, MS ini tetap pada jabatan semula dan seterusnya. Lanjut. Untuk yang non definitif, SMS-nya ada 5 sama, bisa langsung ini. Apakah nanti menjadi asisten, menjadi CFO dan seterusnya, atau menjadi wakil kepala dinas dan sebagainya. Jadi melalui pekerjaan K nanti akan bisa diposisikan. Paling tidak minimal masih ada di jabatan. Untuk posisi lurah 63 ini SMS dan bisa langsung dipromosikan apakah menjadi sekcam atau wakil camat atau horizontal yang lain. Lanjut. Untuk yang non definitif sama ada 29, 56, dan ini bisa langsung. Kalau MS bisa tetap pada jabatan. Demikian secara singkat kami sampaikan. Terima kasih. Dan kami hormati Bapak Gubernur DKI, para pejabat utama di lingkungan DKI, Bapak Ibu dari anggota legislatif DPRD dan akademisi, hadirin semuanya, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal agar ini semuanya menjadi jelas tentang apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala DKI. Lanjut. Dasar kami melaksanakan tugas adalah yang pertama kali Surat Gubernur DKI nomor 362/082/6 tanggal 3 April perihal permohonan kerjasama pelaksanaan seleksi terbuka jabatan camat dan lurah DKI tahun 2013. Kemudian dari hal tersebut ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman antara Polri dan Pemda DKI Jakarta dengan nomor dan kepolisian nomor 12 Februari 2013 dari DKI nomor 13 tahun 2013 tanggal 15 April 2013 perihal kerjasama seleksi terbuka jabatan camat dan lurah. Kemudian ditunjuklah surat perintah Kapolri nomor surat perintah 765 2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang penunjukan asesor di dalam rangka seleksi jabatan camat dan lurah DKI 2013. Lanjut.
Dasar ilmiah dari pelaksanaan melalui sistem asesmen ini adalah yang pertama kali bahwa reformasi birokrasi menuntut adanya sebuah kriteria yang jelas melalui sebuah metode yang terukur dengan parameter yang jelas, dan pada saat ini yang disepakati model dengan menggunakan uji kompetensi asesmen center itu. Apakah yang kita uji di sini? Yang pertama kali adalah asesmen manajerial, yang ringkasnya adalah merupakan suatu sarana untuk mengukur seseorang dengan cara memprediksi perilaku masa depan dengan melalui penggunaan simulasi perilaku yang dapat mengukur kemampuan peserta dalam menghadapi tanggung jawab suatu jabatan. Jadi seseorang yang telah mengikuti dan memperoleh hasil yang baik pada uji kompetensi manajerial ini, diprediksi dia akan mampu mengembangkan tugas dengan hasil yang baik pula. Kemudian dilanjutkan dengan ditambahi dengan asesmen bidang, yaitu merupakan sarana untuk mengukur kemampuan seseorang mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang masalah pemerintahan. Ini adalah ciri khas tentang jabatan yang akan diemban, yaitu lurah dan camat perihal masalah pemerintahan. Kemudian apa itu asesmen center? Asesmen center merupakan salah satu tahapan dari serangkaian tahapan dalam sebuah proses seleksi. Asesmen center memiliki kemampuan prediksi yang tinggi sampai 76%. Artinya apa? Ada 24% hal-hal menjadi variabel yang lain yang bisa digunakan menjadi komplement dalam menentukan seseorang. Itulah latar belakang pelaksanaan ini. Segala hal yang berkaitan dengan yang lebih detail dan mungkin yang diharapkan ada pada Bapak Gubernur dan staf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya. Jadi
terkait dengan lelang jabatan ini, kita seleksi ini kita melihat masih adanya dari prosesnya perlu ada disempurnakan kembali. Satu contoh, apabila prosesnya untuk menempatkan posisi sebagai camat. Nah, bagaimana pihak tim seleksi menilai apabila dalam posisi sedang melakukan tes, terus tiba-tiba ada suatu kejadian di lokasi kecamatan tersebut, baik lurah atau camatnya, itu kan harus menurun. Karena kalau tidak, kita paham karakter wagubnya Bapak, diancamlah dia dicopot. Apakah ada penilaian terhadap hal itu? Situasional, kondisional. Jadi ini yang untuk penyempurnaan sistem proses sehingga meminimalisir tingkat kecurangan. Jadi tidak boleh bahasa seperti itu diungkapkan di forum yang cukup terhormat ini. Yang kedua, kami ingin melakukan seberapa saya ingin melakukan syarat. Yang pertama, karena ini sudah terlanjur, sudah ada seperti ini, saya yakin antara hasil teoritis uji kompetensi dengan keadaan di lapangan ini akan sangat berbeda. Artinya apa? Uji teoritis ini antara lurah dengan yang non lurah, antara yang pamong dengan yang non pamong, itu harus ada perbedaan. Sehingga nanti dalam pelaksanaannya kami bisa ikut. Yang kami ingin mau sampaikan di sini, uji publik yang saat ini katanya ada, itu kita tidak tahu. Kami harus melakukan uji seperti apa, usulan seperti apa, masukan seperti apa. Tadi dari Pak Ida sudah disampaikan, kalau masyarakat masih ingin mempertahankan lurah ini, karena lurahnya belusukannya bagus, gayanya kayak Pak Gubernur, kemudian tapi uji kompetensinya cukup memuaskan, lalu masyarakat bisa nggak untuk tetap meminta lurah atau camat ini ada di sana, atau sebaliknya? Ya contoh mungkin di salah satu di kelurahan Pasar Manggis, misalnya lurahnya bagus, kemudian orangnya bermasyarakat dan lain-lain, tapi karena uji kompetensi dia bagus, cukup tinggi, jadi dipindahkan dia ke tempat lain, sementara masyarakat masih membutuhkan. Di mana tempat kami, Pak? Teman-teman RLK, RW, tokoh masyarakat yang ada di kelurahan itu ada di mana? Supaya kami bisa ikut memberikan. Boleh dia, terutama yang non lurah, uji kompetensinya bagus. Terima kasih Pak Gubernur yang terhormat. Nama saya Amin Hamzah dari Metropolitan Kebbi. Pak Gubernur dan beserta yang terhormat, di tempat kelahiran saya di Ambon itu ada tradisi yang namanya pela, hubungan persaudaraan antar masyarakat. Tapi tidak boleh disebut pela, harus dibaca pela. Pela. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sangat panjang, tapi dalam bahasa Inggris paling singkat adalah artinya what next. Oleh karena itu saya berpegang pada prinsip bahwa kita bisa merencanakan masa depan, tapi tidak bisa menghapus masa lalu. Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kalau Anda terperangkap pada masa lalu, maka masa depan Anda akan menjadi penjara. Itulah saya melihat secara filosofis, tidak akan memperbincangkan baik atau tidak proses yang sudah terjadi. Tapi sebaiknya mari kita terima apa adanya. Kemudian kita melihat, tadi itu dari Komisi A bicara tentang pelayanan publik. Pertanyaannya adalah, belum optimalnya pelayanan publik itu pada kepemimpinan karena regulasi, karena otoritas
Yang pertama, otonomi sepenuhnya ada di tingkat provinsi. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008, wali kota itu adalah SKPD, bukan pelaksana pemerintah. Ini sebuah paradoks. Wali kota adalah SKPD, fungsi tugasnya sama dengan kepala dinas, tapi dia harus melaksanakan tugas pemerintahan umum di daerah. Ini persoalan yang nantinya akan bermuara pada bagaimana camat melaksanakan tugasnya, kapasitas apa yang harus dia miliki, dan demikian pula dengan lurah. Saya bukan mau berapologi membela lurah dan camat, tapi pertanyaannya adalah sudah sampai sejauh manakah pemerintah provinsi melimpahkan kewenangan kepada lurah dan camat sesuai dengan yang lain. Makasih Pak. Lanjut. Pak, mundur dikit Pak. Nyerang Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin saya Camat Tambora, Jakarta Barat. Kalau boleh saya mewakili rekan-rekan lurah dan camat dalam seleksi terbuka Camat Tambora. Memang bagi kami Pak, ini sesuatu yang baru, pengalaman yang luar biasa yang harus kita coba berubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan kecamatan. Jujur Pak, di awal banyak yang bertanya-tanya ini, tetapi kita harus tahu bahwa Jakarta baru menuntut adanya aparatur yang punya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya di Tambora Pak, penduduknya 276.000, 11 lurah, 96 RW, 1042 RW, dengan kompleksitas permasalahan yang demikian besar. Dan kejadian yang terjadi di Tambora adalah kejadian yang boleh dalam hitungan menit dan jam sering terjadi perubahan-perubahan yang harus saya coba kawal lingkungan tersebut. Tapi mengikuti tes seperti tes akademis, kemudian juga mengikuti tes kompetensi di Mabes Polri, dan kami juga berupaya untuk menjawab semua persoalan-persoalan. Kita berdiskusi dalam leadership discussion, dan betul-betul saya melihat di situ adalah karakter dari masing-masing aparat inilah yang akan tampil pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Saya yakin hasilnya sangat amat objektif. Tadinya mau izin Bapak dari Mabes Polri, jadi saya berpikir mungkin saya ada di level tengah dan bawah. Ya, karena memang banyak rekan-rekan camat saya, teman-teman saya lihat kemampuannya cukup baik dalam mengikuti tes ini. Tentunya melalui hasil seleksi ini, saya mengajak kepada rekan-rekan camat dan lurah, mari kita membuat perubahan di level kelurahan dan kecamatan kita masing-masing. Saya yakin melakukan perbaikan-perbaikan ke depan akan merubah penyelenggaraan pemerintahan di level paling kecil di kelurahan maupun di kecamatan. Saya rasa itu pada saya sampaikan. Artinya secara pribadi saya sangat mendukung program ini, dan saya yakin hasil yang diperoleh adalah hasil terbaik, adalah potret diri dari kemampuan aparatur yang dimiliki oleh masing-masing kelurahan dan camat. Demikian. Ini biar yang hadir di sini juga tanya-tanya dikit-dikit. Tes. Tes. Saya pertama dulu mau tanya, dalam rangka pelayanan prima, melayani masyarakat, urusan dengan KTP, urusan dengan izin-izin, tanya di MB, dan akte dan yang lain-lainnya. Mestinya Pak Camat ini punya
Baik Pak, saya dengar sedikit belum kritik sendiri Pak. Belum ada parameter tentang pelayanan publik yang lebih detail. Saya setuju dengan program Bapak, salah satu misalnya berubah tentang model pelayanan di kantor lurah dan camat seperti tatap muka di bank misalnya, itu merupakan salah satu terobosan. Tetapi memang lurah dan camat, khususnya camat, kami punya aparat sektoral yang mungkin saya mohon maaf mereka juga banyak yang lebih menghidup pada sudin dan dinasnya. Saya kepingin ke depan camat punya kewenangan yang lebih luas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan di level kecamatan. Selama ini mengizin Pak IMB lebih dari sekian ratus meter harus ke sudin dan ke dinas. Hal yang lain adalah harus ke sudin dan dinasnya. Sehingga kalau ada masalah kembali ke camatnya, kembali kepada semua pengaduan masyarakat yang masuk kepada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Contoh kecil mereka mengadukan masalah lampu video yang mati. Yang sudah semalam saya dapat Twitter atau saya dapat SMS atau dari BB, saya langsung gerakkan seksi video saya untuk malam itu juga menyelesaikan masalah lampu tersebut. Ini bagian-bagian dari upaya saya untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan di level kecamatan saya. Kalau di swasta customer satisfaction, kalau di pemerintah masih ada sebuah indeks government service yang dilakukan survei itu rutin setiap 6 bulan. Jadi dinas mana yang sudah memberikan kepuasan, dinas mana yang belum, kecamatan mana yang sudah memberikan kepuasan, mana yang belum, itu ya. Tapi memang kita ini baru akan untuk ke sana. Saya kira apa yang kalau kita lihat nih Pak camat Tamburan ya, saya kira sebuah profil camat yang ada di Jakarta. Jadi kalau kemarin ada yang takut-takut, kalau saya melihat Pak Camat ini sudah bisa jadi wali kota. Kebakaran iya, banjir iya, teroris Tambora ada, penertiban stasiun Duri ada. Rencana saya sedang membantu peremajaan termasuk untuk AG yang warganya sudah mulai, kalau sudah mulai memasukkan unit-unit dari proses tersebut. Artinya camat tidak hanya terpaku harus dia harus turun dengan lurahnya. Saya waktu dengan lurahnya hanya satu, selebihnya saya untuk masyarakat. Dan saya sampai di kantor dan di sana, saya melakukan itu semua di rumah. Artinya saya harus dekat dengan masyarakat saya. Terakhir warga saya Pak ada harga 5.000 orang. Warga itu ada yang saya bisa dapat menjadi camat. Kira ada harga itu juga warga. Tapi itu yang dilakukan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai senjata dekat dengan saya Pak. Maka dari website saya punya kisaran 800 sampai 1.200 melihat website saya. Saya bisa terima mahasiswa yang ingin membuat tulisan serta sintesis tentang Tambora. Saya sudah membuka diri, saya siap untuk kritik, saya siap untuk melakukan Tambora. Oke, cukup Pak. Mungkin ini catatan sedikit sebetulnya mereka
Kepala Puskesmas di Jakarta Barat, kepada Ibu Dr. Novita, kami persilakan. Kemudian kami datang dari Bapak Mursidi, pejabat eselon dari BPLHD Provinsi DKI Jakarta.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan aja nama dari mana? Nama saya Nur Sidin, Pak. Saat ini sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengelolaan Tingkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Sekda, dan Ibu para pejabat tempat yang berbahagia ini, saya mendukung bahwa kegiatan ini akan melaksanakan. Barangkali meminimalisir bahwa yang selama ini jabatan itu buat orang-orang tertentu menjadi transparan. Itu intinya. Yang kedua, kenapa saya mengikut jabatan ini? Karena saya menganggap bahwa ini baik. Dan saya mempunyai pandangan bahwa kecamatan dan kelurahan itu adalah ujung tombak pembangunan pemerintah provinsi Jakarta. Karena di kecamatan dan kelurahan itulah terletak masyarakat. Orang camat dan lurah kasarnya yang jatuh di tingkat RT pun harus tahu. Itu seperti itu. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Kalau kita selama ini tidak mau berbicara tentang siapa sih warga kita yang miskin, daerah mana yang umum, siapa yang tidak mendapat pelayanan dengan baik, itu kita berangsur-angsur kita naik. Kira-kira begitu. Sehingga pada gilirannya ke depan bahwa kecamatan itu merupakan tumpuan atau tempat program-program dinas dan sudin di Provinsi Jakarta. Apapun yang ada di kecamatan, program sudin itu ada, program dinas itu ada, program badan itu ada. Itu di kecamatan. Kecamatan itu sebuah wilayah di mana semua kegiatan dinas sudin itu ada di kecamatan. Cara seperti itu. Terima kasih Bapak Gubernur dan Bapak. Atau membina suatu lingkungan yang rawan tawuran. Yang rawan tawuran. Contoh, Jawa Barat ada nih yang namanya bagaimana bisa nggak paling tidak menyamai atau lebih atas daripada yang dilakukan oleh Pak Budi jabatan sekarang, Pak. Jadi tawuran itu bisa aman, masyarakat kondusif, masyarakat juga bisa dikelola dengan baik. Nah, kalau benar kan mengatakan di lapangan, yang sebelum-sebelumnya tidak bisa menangani. Contoh itu bagaimana ya untuk mengatasi dan membina wilayah yang rawan tawuran. Selamat kasih. Segala permasalahan harus kita tahu akar masalahnya dulu. Kita tahu itu akar masalahnya. Di sekolah itu, apabila anak-anak diberi kegiatan yang positif, insya Allah hasilnya akan positif. Contoh, di lingkungan itu ada program adiwiyata untuk sekolah. Kenapa tidak kita gulirkan ke sekolah? Di seksi kecamatan ada seksi dinas. Kita gulirkan seluruh program sekolah itu dengan program adiwiyata. Kegiatan-kegiatan positif itu adalah mengurangi atau meminimalisir anak-anak yang biasa nongkrong. Anak-anak tawuran itu kebanyakan karena nongkrong, Pak. Kalau anak yang tidak nongkrong, dia tidak tawuran. Saya yakin seperti itu. Oke. Saya kasih kesempatan lagi sekali lagi pertanyaan. Pak Wali Kota tanya. Oke, Pak Wali tanya. Salah satu lah Pak Wali Kota. Kemarin siapa yang ngambil Pak Bapak ini, silakan. Pak Musyidik, daerah Jakarta Barat adalah siku-siku sebelum mereka sulit untuk diatasi berbagai tingkat. Bagaimana untuk mengatasi simpul-simpul macet, terutama pada jam-jam sibuk? Ayo Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak Wali Kota. Saya berusaha untuk menjawab.
simbol-simbol macet itu pada daerah tertentu saja untuk wilayah. Contohnya di Joglo setiap pagi itu macet. Di Meruya sepanjang jalan itu macet. Langkah baiknya apabila Satpol PP ini tidak hanya pagi pada berdaerah, tapi sore. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali bekerja sama dengan melalui Sudin Perhubungan. Rekayasa-rekayasa tertentu lampu merah. Lampu merah di Jakarta itu relatif jarak dekat. Pada saat di depan itu merah, di belakang hijau. Bagaimana di belakang mau maju, sementara di depan itu hijau, Pak. Ini konsep-konsep ini ke depan barangkali perlu menjadi perhatian. Cara seperti itu. Kemudian jalan-jalan alternatif itu diberdayakan untuk jalan tembus ke jalan raya. Contohnya misalkan di daerah Pekalongan, banyak jalan-jalan kampung itu belum tembus ke jalan raya sebagai mengurangi kemacetan. Itu barangkali salah satu alternatif juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Gubernur. Mohon maaf tidak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang nilainya tinggi-tinggi, yang apa S itu jadi rebutan wali kota. Semuanya pengen ambil yang nilai bagus-bagus. Sebelum diambil wali kota, saya ambil dulu. Jadi inilah potret dari seleksi promosi terbuka yang kita lakukan, dan nilai-nilainya ini semua transparan, kita pajak di web kita. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi sekali lagi memang ini jadi hal yang baru dalam rangka mencari sebuah model ideal manajemen di perbaikan manajemen di kelurahan maupun di kecamatan. Dan ini tidak akan berhenti. Jadi kalau tadi ada yang menanyakan setelah ini apa, ya memang saya dari lurah, kemudian masuk ke camat, naik lagi di tingkat dinas, naik lagi di tingkat wali kota, naik lagi di tingkat yang lain. Jadi memang step by step seperti tidak mungkin hal yang seperti ini langsung dilakukan untuk semua. Jadi step by step. Nah, kita berharap dengan cara-cara seperti ini, manajemen perubahan yang ingin kita lakukan itu satu persatu bisa kita kerja. Saya sangat yakin rancangan manajemen strategi perubahan ini akan terus bergerak dan progresnya bisa dilihat setiap tahun seperti apa. Karena apapun manajemen organisasi kita ini sangat diperlukan untuk menggerakkan perubahan yang ada di DKI. Saya kira itu yang dari kami. Kalau ada yang ingin selanjutnya mohon berkenan pada Bapak Gubernur. Pak Sekda, saya ada satu saran. Kalau saya baca tentang seleksi terbuka camat dan lurah ini, sebagai warga kota atau malu saya. Karena pertama, ketika baca kalimat terakhir, diundangkan di Jakarta pada tanggal sekian, bukan PLT Sekda tapi PLT Sekretariat Daerah. Satu kesalahan. Yang kedua, dalam konsep pergubnya dasar hukum itu Permendagri tentang sekretariat dipakai menjadi dasar hukum dan seleksi jabatan camat dan lurah ini. Jadi saya hanya ingin berpesan supaya nanti kebijakan awal Pemda tidak menimbulkan debat di publik. Pertama adalah agar supaya baik Pemda maupun pergubnya tidak menimbulkan debat. Jangan sampai menyimpang dari peraturan-perundangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mabes. Nanti jadi sahabat kita Ibu, silakan Bu. Ya, selamat Bapak Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih atas waktunya. Ini Pak di luar penilaian Pak Gubernur.
kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan ketenangan kepada Kapolri yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Pembinaan Karir SDM Mabes Polri, Brigjen Polisi Deden Johannes. Hadirin yang